Bab zakat fitrah. Maka diwajibkan tajibu ala kulli hurrin muslimin, wajibkan fitrah bagi tiap orang Islam apabila dia memiliki ma yu'addihi fil fitrati, memiliki duit untuk berfitrah yang melebihi keperluannya untuk makan, makanan kepada keluarga yang wajib nafkah mereka, kiswah mereka di sepanjang hari raya dan malam harinya untuk 24 jam. Artinya kita wajib mengeluarkan zakat fitrah kalau kita ada duit dan juga dengan segala keperluan kita terpenuhi untuk 24 jam. Nafkah untuk kita, anak istri kita, keluarga kita yang wajib kita nafkahi, dan juga dengan pakaian mereka. Wa andainin, dan juga berlebihan daripada hutang, maskan tempat kediaman. Kalau kebetulan kita duduk di Mesir, kalau kebetulan kita duduk di Mesir sejak 6 bulan orang tua kita tidak kirim duit dan kita sudah dewasa, maknanya kalau tidak dikirimin duit pun orang tua kita tidak bersalah, sebab kita yang dewasa di sini kita sudah tidak wajib dinafkahi. Nafkah orang tua diingat, nafkah orang tua kepada anak laki-laki itu berkesudahan sampai dia balik. Kalau seumpama kita ini nafkah sudah tidak wajib, yang Allah yang diberikan oleh orang tua kita tidak lebih daripada derma. Sementara kalau dengan perempuan itu sampai dia berumah tangga, sampai dia bersuami, nafkah tetap wajib kepada kedua ibu bapaknya. Kita laki-laki nafkah berkelanjutan sampai kita balik. Jadi kalau ternyata dengan kita tiap tahun kita mendapatkan kiriman daripada tanah air, itu hukumnya derma, bukan nafkah wajib. Yang kita masalahkan terputus duit atau kiriman daripada tanah air sejak 6 bulan yang lepas. Pada malam hari raya, dia sudah ada istri, dia sudah ada anak. Duit yang dia miliki tidak lebih daripada $100, tapi dengan hutangnya tidak kurang daripada $200. Atau dengan hutang yang sama, hutang $200. Duit yang ada di tangan tak lebih daripada 1.000 ringgit atau 1.000 pound. Apakah kira-kira dengan sahabat kita tadi itu wajib mengeluarkan zakat? Hutangnya lebih banyak daripada duit yang ada. Dalam keadaan seperti itu, secara hukum tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Harus melebihi keperluannya dengan tempat sewa rumah untuk malam hari itu berapa, untuk makan berapa, keperluan hamba juga berapa. Kalau kebetulan melebihi ba'da ma yu'addihi, kalau berlebihan daripada keperluan yang diperlukan, maka wajiblah dia mengeluarkan zakat fitrah. Waman lazimat fitratuhu, dan bagi seseorang yang wajib memfitrahinya, lazimat fitratu kulli man talzamahu nafaqatuhu, bagi seseorang yang wajib fitrah ke atas dirinya, wajib juga memberikan fitrah kepada seseorang yang beban nafkahnya kepadanya, seperti istri, anak, hamba sahaya, kalau kesemuanya itu daripada orang Islam. Jadi dengan kita yang punya anak, anak kita yang menzakati. Fawajada ma yu'addi anhum lakin la talzamu, akan tetapi kita tidak wajib mengeluarkan zakat untuk istri ayah kita. Siapa? Ibu tiri. Zaujatul ab, kita wajib menafkahi zaujatul ab, tapi kita tidak wajib memitrahinya. Qala zaujatul mu'sir wa mustauladati, dan amah hamba sahayanya yang walaupun kita wajib memberikan nafkah kepada kedua-duanya. Wa man nazima fitratun wa wajada ba'daha bada'ati nafsihi, kalau kebetulan setelah kita menghitung duit yang ada cukup untuk kita berfitrah, tapi karena kita keluarga besar terdiri daripada 2 laki istri tambah 5 orang anak laki-laki, 5 orang anak perempuan, jumlah kesemuanya 10, tambah dengan kita 2 orang berarti 12. Pada waktu kita memiliki duit yang hanya cukup untuk kita 5 orang saja, untuk siapa kita keluarkan? Qala 1 bada'a bi nafsi. Oke, untuk kita. Wa zaujatihi, untuk istri kita. Summa ibnihi shaghiri, kemudian dengan anak kita yang kecil, anak kita yang baru berusia 1 bulan kita zakati, yang berusia 2 tahun kita zakati, yang berusia 4 tahun pun juga kita zakati, yang selebihnya tidak perlu. Summa abihi, setelah anak kita, ibu kandung kita, ibu kita, kemudian baru anak kita yang sudah besar, bukan dewasa, yang sudah besar. Walau tazawwaja mu'sirun bi mu'siratin, kita kawin dengan seorang wanita, dia punya duit banyak, boleh tak dia zakat dengan kita? Ente ya Allah,
bisnisnya jalan, baru balik sudah dapat gaji 1.300. Kita masih kerja dengan swasta lagi, gajiannya setakat 250 ringgit saja. La yusmin wa la yughni min ju'. Buka lubang tutup lubang, pinjam sana pinjam sini, dapat gaji, bayarkan lagi habis. Banyak, ramai kawan-kawan yang semacam tu. Berapa kalau gaji 250 ringgit? Yang 300, 500 tak cukup. Kalau dengan kerajaan yang mula daripada 110, naik sampai 2000. Kalau jadi pengetua mungkin 2000 gaji. Sementara kalau jadi guru pengajar saja, tengah pengajar saja paling 1100. Pendek kata, karena kebetulan dengan ikhwah kita kawin dengan salah seorang istri dari Mesir yang sudah PhD, Masya Allah tabarakallah, balik sana dia gaji bulannya 12.000. Sementara dengan gaji kita tidak ada. Nanti bagaimana caranya? Jadi dengan dia pun juga setelah 1 tahun kalikan saja. Tiap bulan habis 2.000. Tiap bulan habis 2.000. Dalam setahun dia sudah menabung duit tidak kurang daripada berapa tadi, 12.000? Tidak kurang daripada 100.000. Duit tersimpan sampai 100.000. Mau tak mau dia akan mengeluarkan zakat. Jadi kita kata, saya ini jadi apa sekarang? Ya, jadi suami. Alhamdulillah. Jadi untuk urusan dapur macam mana? Saya ngatur. Masya Allah tabarakallah, dia yang keluar duit, tapi tetap dengan dia yang melayani kita. Syukur alhamdulillah ala kulli hal. Yang dengan kita penghasilan kita sangat minim sekali. Yang pertama tidak cukup nisab. Yang kedua untuk keperluan sehari-hari pun juga kadang-kadang tidak cukup. Sementara dengan penghasilan dia tiap tahun tidak kurang daripada 100.000 uang masuk. Jadi macam mana? Mau tidak mau dia akan mengeluarkan zakat sebanyak 2.500 ringgit untuk tahun yang pertama. Itu kira-kira akan dikemanakan duit itu. Kita sebagai suami boleh mengambil sebagian daripada uang tersebut atas nama innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Boleh kita atas nama itu. Saya bagi zakat untuk tuan haji, ya boleh. Justru lebih afdal. Nanti jangan bagikan sama orang lain, bagikan sama saya dulu. Tapi kamu kan suami saya, betul. Nafkah kamu yang wajib, ya betul. Tapi bagaimana kalau saya bagikan kepada suami, kepada anda? Nanti anda gunakan kembali untuk nafkah, tidak ada masalah. Suami ahli hukum. Jadi dia tahu selok belok permasalahan hukum. Bagikan uang yang 2.500 itu 1.000-nya buat saya. Kemudian untuk yang 1.000 tadi itu nanti saya akan buat kenduri. Saya beli makanan, saya belikan kamu pakaian, saya belikan kamu subang, saya belikan kamu gelang. Masya Allah, tabarakallah. Tapi bang itu daripada saya, Pak. Itu daripada saya sendiri. Sebab tadi kalau dari kamu kepada saya namanya zakat. Tapi daripada kita kepada dia namanya nafkah. Itu tidak mengapa. Sekolah, ikhwah. Kalau seandainya kawin dengan seorang wanita yang banyak duitnya, zakatnya ke kita terus. Tapi hati-hati dengan kita. Mantang-mantang dia yang bagi kita zakat, kita yang membasuhi anak, kita yang menggantikan lampirnya, kita yang bagi dia makan, kita yang ngendong dia. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, dia jalan. Ya bang? Betul? Letih apanya kalau anak 3 sekali, sini satu di kepala satu. Sementara dengan dia dengan apa? Belimbai tangan kalau dengan belenggang. Dengan Masya Allah tabarakallah. Bang, coba ya, tutup beli itu 3 kilo lagi itu angkat. Tutup karung angkat juga semuanya. Masya Allah tabarakallahu akbar. Kalau macam itu jadi perempuan lah kita. Boleh. Ya hidup itu kerjasama. Hidup tuh saling bantu-membantu. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, walau tazawwaja mu'sirun fi musiratil. Kalau dengan seseorang yang mu'sir artinya bankrupt, tak ada duit, kawin dengan wanita yang berkemudahan, yang berleluasa, yang banyak duitnya, au bi amatin lazimat sayyidul amati fitratun li amatihi wa la tazamul hurratu fitrata nafsiha wa qila tanzamuha. Jadi sekarang kalau kebetulan seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan yang berkemampuan, satu, bagi laki-laki tadi itu tidak wajib mengeluarkan zakat untuk diri dan istrinya sebab karena dia tidak mampu. Sementara bagi istri dia, apakah wajib dia mengeluarkan zakat untuk suaminya, zakat fitrah? Jadi dengan jawabannya, jangankan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk suaminya, untuk mengeluarkan zakat fitrah buat dirinya sendiri pun juga tidak wajib.
Bukan pada suami, kepada dirinya tak wajib. Kenapa? Sebab yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah suami dia sendiri. Qala rahimahullahu taala, baca. Qala wasababul wujubi, dan yang menyebabkan kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Satu, idraku, menemukan tenggelamnya matahari pada malam hari raya. Dua sebab. Sebab yang pertama menemukan bulan Ramadan. Sebab yang kedua menemukan juz yang pertama daripada bulan Syawal. Kalau wulidalahu waladun, kalau ada dengan seseorang yang mendapatkan anak atau kawin atau membeli hamba sahaya sebelum terbenam matahari bulan Ramadan, wa mata, dan meninggal dunia selepas tenggelam matahari bulan puasa, maka diwajibkan dia membayarkan fitrah ke semuanya. Qala wa in wujidu, tapi kalau dengan mereka tadi itu adanya setelah tergelam matahari, kita kawin lepas tenggelam matahari, atau juga dengan kita membeli hamba sahaya atau anak kita lahir. Bila anak kita dilahirkan, dua masalah. Satu, kalau kebetulan dengan seseorang, beberapa masalah hukum. Kalau kebetulan dengan seseorang itu meninggal dunia 1 menit sebelum azan maghrib malam hari raya dikumandangkan, wajib zakat. Kalau kebetulan dengan seseorang meninggal dunia 1 menit sebelum azan maghrib hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, wajib difitrahi. Wajib. 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 Hah? Oh, hati-hati, jangan istihad. Jangan ikut-ikutan. Wajib. Oke. Yang lain, wajib. Saya ulang kembali. Dia sakit. Bulan Ramadan sakit. Sepanjang bulan Ramadan sakit. Kira-kira sekejap lagi dengan kita akan menjelang malam lebaran, kita akan menjelang hari raya. Setengah jam sebelum tenggelam matahari hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, si yang sakit tadi itu meninggal dunia. Apakah si yang sakit tadi itu wajib difitrahi? Wajib? Berubah sekarang hukumnya. Tadi wajib semuanya. Wajib dizakati? Tidak wajib. Kenapa? Sebab belum menemukan bagian yang kedua daripada bulan Syawal. Jadi yang pertama Ramadan harus terhimpun 2 bulan. Harus terhimpun 2 detik. Detik yang pertama Ramadan, detik yang kedua Syawal. Tak mesti semuanya. Jadi dengan seseorang yang mati sebelum tenggelam matahari bulan Ramadan, hari yang terakhir tidak wajib dizakati. Tapi bagaimana? Satu masalah. Kalau dia mati setelah tenggelam matahari hari terakhir bulan Ramadan, wajib dizakati? Wajib. Kenapa? Sebab menghimpunkan antara Ramadan dengan bulan Syawal. Bagaimana kalau anak saya lahir selepas maghrib? Allah, setelah kedengaran azan dikumandangkan, lahir pada waktu itu. Apakah anak kita tadi wajib kita zakati? Hah? Ayo, ini 2 kaul lagi nih. Hah? Tak wajib. Dia dalam perut sepanjang bulan Ramadan. Jangan goncang hukum. Jadi yang walaupun di sepanjang bulan Ramadan dia sudah berada di dalam perut, tapi dia tengok permukaan bumi itu setelah habis bulan puasa. Dia dilahirkan pada malam hari raya, tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati kalau anak kita itu lahir sebelum berakhir bulan Ramadan. Qala walau ishtara wa mata aqibal ghurub fasababul wujub falal walada lahu aw tazawwaja aw ishtara qabla al-ghurub wa in wujidu ba'da al-ghurub lam tajid fitratuhum. Kemudian yang diwajibkan sa'un an kulli syakhsin bahwa khamsatu ritin wa sulusun baghdadi, tidak penting cukup hitungan kita 1 gantang. Wa bil masri, dengan hitungan retil Mesir, arba'atun wa nisfun wa rub'un wa sab'u uqiyatin min al-aqwatil lati, daripada quote yang diwajibkan kita wajib mengeluarkan daripada jenis makanan yang kita makan. Minal aqwatil lati tajibu biha zakatun min ghalibi qutil balad. Kalau yang kita makan beras mati yang kita keluarkan. Kalau yang kita makan beras hidup yang kita keluarkan. Kalau wajib wal akhir itu tak ada ya, tapi beras mati dari mana datanya? Yang lebih aneh lagi, beras mati harganya mahal. Sampai ke Mesir pun juga harganya beras mati mahal.
beras hidup yang pertama tidak ada dan harganya murah. Kenapa? Semestinya beras mati itu yang murah, beras hidup yang mahal. Qala min quti al-balad. Jadi tak boleh dengan kita kalau makanan kita beras mati, kita tidak boleh keluarkan daripada jenis yang lain. Begitu juga sebaliknya. Tidak. Kalau sebaliknya tidak mengapa, memadai dengan yang lebih mahal. Qala wa yujzi'u al-aqid wal labanu liman qutuhum dzalik, dan memadai dengan aqid al-aqid, air susu yang dibekukan. Susu yang sudah membeku disebut dengan aqid. Sama dengan jubnah laban bagi mereka yang makanan asasi mereka itu daripada air susu aqid. Qala fa in akhraja min a'la quti baladi ajza'ahu aw dunihi fala. Kalau kita mengeluarkan daripada jenis beras yang terbaik itu maka itu memadai, atau dengan jenis beras yang paling buruk dan murah sedangkan yang dimakan itu yang terbaik, fala maka aku tidak memadai. Wa yajuzul ikhraju, dan dibolehkan kita mengeluarkan zakat sepanjang bulan Ramadan. Hari ini Ramadan yang pertama, boleh kita keluarkan zakat kita dari hari ini. Pertengahan Ramadan boleh, awal Ramadan boleh. Jadi dengan kawan-kawan yang akan bertolak dari sini ke Saudi Arabia, kalau kita di Mekah sulit untuk mengeluarkan zakat fitrah, kita keluarkan di sini. Yang penting setelah masuk Ramadan. Jadi sebabnya dua, satu Ramadan, dua hari raya. Jadi setelah masuk sebab yang pertama sudah boleh kita keluarkan. Setelah masuk sebab yang kedua wajib kita keluarkan. Wal afdalu kita mengeluarkannya pada hari raya sebelum sembahyang. Ini diingat kawan-kawan, pamrang secara khusus. Kalau pada itu kita mengelola zakat fitrah daripada ikhwah dan akhwat, jangan sampai kita melaksanakan sembahyang Id baru kita keluarkan. Usahakan bagaimana caranya sebelum kita melaksanakan sembahyang Id, zakat fitrah yang terkumpul itu sudah kita berikan kepada mustahil. Jadi jangan sampai sembahyang hari raya sedangkan masih terdapat setimbun daripada beras fitrah yang tertahan. Apa artinya fitrah kalau untuk seperti itu? Nanti kita mengatakan nuhum anis su'al bidzalikal yaum. Bagikan mereka kekuasaan, leluasa untuk tidak meminta dan mengemis pada hari tersebut. Jadi kalau dengan zakat fitrah tadi itu kita tangguhkan disebabkan karena sibuk, dari 15 hari bulan fitrah sudah kita kumpulkan, boleh, tidak ada masalah. Tapi sebelum hari raya, sebelum kita ke masjid, zakat fitrah yang terkumpulkan tadi itu sudah kita bagikan kepada ahlinya. Sudah tadi kita memberikan. Jadi cara yang paling senang itu macam mana? Cara yang lebih praktis. Ini ada berapa tingkat nih? 3, 4. 4. 2. Sudah bukan 2, banyak nih. 1, 2 ada lagi di atas. 10. 6. 5. Yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Tak letih-letih. Sudah kita kompak macam itu. Assalamualaikum, kita mengadakan musyawarah dulu supaya kita tidak menyusahkan kita. Maka dengan zakat fitrah kita akan saling fitrah memitrahi. Bagaimana caranya? Yang di atas mengeluarkan zakat fitrahnya ke bawah, yang di bawah mengeluarkan zakat fitrahnya ke atas. Senangkan kita tak rugikan. Letih tak? Ya, tak apa kita berjanji semacam itu. Tapi wajib ditepati tidak. Yang sehingga dengan kawan-kawan yang di atas menyerahkan fitrahnya kepada teman-teman yang di bawah, kawan-kawan kita yang di bawah menyerahkan zakat fitrahnya kepada mereka-mereka yang di atas, selama masing-masing mustahab untuk menerima. Innamal fuqara wal masakin, itu sebagai syarat yang pertama. Qala rahimahullahu ta'ala wa yajuzul ikhraju fi jami'i Ramadan, dan afdalnya sebelum kita sembahyang dan tidak boleh kita menangguhkannya sampai kepada hari raya fitrah. Wala yajuzu ta'khiru an yaumil fitri fa in akhara anhu, kalau kita tunda, kita tangguhkan mengeluarkannya setelah selesai sembahyang hari raya, hukumnya berdosa dan wajib diqadha.